Oke, halo teman-teman kelas 12 yang mau masuk PTN ya. Ini kakak mau record nih ya, hasil PDSS ya, karena PDSS ini penting ya untuk sebelumnya gitu ya. Sekolah harus menyelesaikan PDSS agar siswa eligible-nya bisa ikut SNBP gitu ya. Jadi harus finalisasi dulu PDSS-nya, baru siswa kelas 12 itu bisa daftar SNBP. Ya kalaupun kelas 12 eligible itu ya, tapi sekolahnya tidak melaksanakan PDSS ya, maka itu tidak bisa mengikuti SNBP gitu ya. Dan supaya tidak lagi banyak kejadian ya, viral gitu ya, banyak sekolah yang gagal PDSS mengakibatkan ratusan siswanya tidak bisa mengikuti SNBP gitu. Jadi terbuang sia-sialah gitu ya perjalanan selama 5 semester itu ya, kalau misalkan sekolah gagal PDSS. Dan sebenarnya PDSS ini ya, ada fitur barunya, kita ke view monitoring PDSS ya. Nah sebenarnya ya PDSS itu untuk yang tahun sekarang ya, pihak SNPMB memberikan insentif gitu ya ketika sekolah menggunakan e-rapot untuk penguploadan nilai rapot siswanya. Nah, nanti kita bahas juga gitu ya. Jadi e-rapot ini gitu ya, datanya lebih akurat ya, dan secara waktu lebih efisien gitu ya. Jadi bisa cepat sebenarnya sekolah melakukan finalisasi PDSS ya ketika menggunakan e-rapot ya, dibandingkan dengan manual ya. Bayangkan kalau manual itu ya, nilai rapot yang banyak itu ya, misalkan 150 atau bisa jadi ada yang 200 ya, harus diinput secara manual ya ke dalam PDSS gitu, pangkalan data sekolah dan siswa gitu. Nah kita akan cek. Nah ini ya total keseluruhan ya, tapi ini kayaknya belum di upgrade nih. Nah kita akan cek ya per provinsi nih ya. semua kabupaten seprovinsi karena kalau per kabupaten lumayan cukup lama ya, jadi kita per provinsi aja gitu. Nah ini ada total entry-nya nih, jadi ada berapa data nih ya ke bawah nih. Ini semacam Excel tapi online ya di websitenya ya. Akses semua status nih, kita lihat yang ada 1075 sekolah nih, mau itu SMK, MA ya. Di sini kan ada filternya nih, SMA, MA ya, ataupun SMK nih ya. Ini kita semuanya aja. Ada 1075 sekolah ya. Nih kita lihat yang menyelesaikan pengisian ya PDSS ada berapa ya. Ada sebanyak 848 ya sekolah. Kita lihat yang menggunakan e-rapot ya. Dan yang menggunakan e-rapot ada sebanyak 36 sekolah ya dari 800 tadi ya. Itu berarti sisanya input manual gitu ya teman-teman ya. Ya, hanya sedikit memang ya yang menggunakan e-rapot itu. Kita ke Provinsi Bali ya. Ya, semua status dulu ya. Kita jangan dulu filternya. Nah, di Bali ada 367 SLTA nih. Kita lihat yang selesai PDSS-nya 246 ya. Sisanya berarti kurangnya aja ya, tadi 340 berapa ya. Kita ada 100-an yang gagal PDSS ya. Dan yang menggunakan e-rapot ya, ada 26 ya. Jadi hanya sekitar 10% lah. Gitu ya, sedikit kan ya teman-teman, dari satu provinsi saja tuh. Pasti kebanyakan SMA yang unggul favorit. Kita ke semua status lagi, tidak filter e-rapot. Kita lanjut ke Banten ya. Nah banyaknya di Banten ada 1860 sekolah. Pengisian PDSS yang selesai ini ada berapa? Nah, ada 839 ya. Banyak sekali yang gagal PDSS ternyata ya. Biasa kan. Ini datanya diambil langsung ya dari SNPMB ya. Ini datanya sebelum hilang ya. Nanti sebelum hapus lagi sama pihak SNPM-nya, kita record dulu nih yang menggunakan e-rapot ya.
ada 20 loh teman-teman ya, dari 800 yang mau kenakan e-rapot hanya 20 ya. Kalau 10% berarti 80 kan ya, ini 2,5% ya kayaknya, 2%an dikit kan ya. Kita lanjut ya, kita akan ulangi hal yang sama di provinsi yang berbeda. Kita lihat nanti di Kalimantan ya, Papua juga, Sulawesi nih gimana, bahkan di sana lebih sedikit lagi. Kita ke Bengkulu nih, ada 321 sekolah ya yang yang mengakon PDSS selesai 197 ya, cukup banyak ya, enggak juga ya. Lihat paling puluhannya yang menggunakan e-rapot, kita lihat 5 loh teman-teman. Man Bengkulu Utara, Man semuanya guys. Ini Mas yang swasta ya, Man Muko tuh ya, ini menggunakan e-rapot ya. Ini datanya udah pasti benar dari SNPMB nih ya. Oh ya, sedikit sekali teman-teman. Nah, kita akan masuk ke provinsi yang mulai ini ya banyak ya, seperti DKI, nanti Jawa Barat juga ya, Jawa Tengah, Jatim juga ya. Kita ke D dulu nih, 464 ya, sekolah. Kita lihat ya, bisa PDSS 354 nih, hanya 100 sekolah yang tidak PDSS. 354 ya yang menggunakan e-rapot, 23 ya, nggak sampai 10% ya, paling 7 atau 6% ya. 23 ya, mana sekolah mana aja nih. Begitu ya teman-teman, ini penting sekali sebenarnya. Kita bisa mengecek website ini ya, bagi siapapun ya, orang tua atau siswa ya, kalian bisa kunjungi aja ya, Pius Monitoring PDSS, bisa diakses oleh siapa aja. Jadi supaya tahu gitu ya, sekolahnya apakah sudah melakukan PDSS atau belum ya. Nah, ini di sinilah supaya tidak terjadi lagi gagal PDSS, supaya SNPMB tahun ini ya sudah melaksanakan ya, sudah baik ya, memperpanjang PDSS ya, sampai 3 kali loh ya teman-teman. Pertama selama 2 hari, terus diperpanjang lagi 1 hari lagi, dan kakak masih ingat ya, sampai hari Jumat terakhir diperpanjanglah 1 hari lagi. Jadi 4 hari totalnya nih, baru tahun ini ya. Biasanya SNPMB cuma ngasih 1 kali perpanjangan, tapi sekarang sampai 4 kali, 4 hari ya perpanjangannya. Kita ke DKI Jakarta, ada berapa sekolah ya, kita lihat. Ini lumayan, 1171 ya. Nah, kita lihat yang melaksanakan PDSS 912, lumayan lah, ini cukup tinggi ya. Hanya 200 sekolahan ya yang menggunakan e-rapot. Dari 900 ini 24 ya, sedikit sekali ternyata ya. Di Jakarta juga ya. Nah, kalau bisa ya memang ya lebih baik sekolah itu menggunakan e-rapot ya untuk PDSS, karena datanya lebih akurat ya. Tidak bisa diutak-atik lagi nilai siswanya gitu ya. Karena banyak ya, berdasarkan dari pihak SNPMB pun ya, pas konferensi pers, banyak sekolah yang menaikkan nilai siswa di semester 5 termasuk di PDSS ini gitu ya, untuk SNBP gitu, supaya siswa kelas 12-nya bisa ikut SNBP. Nah, banyak. Jadi ini sudah mengakar sekali gitu ya, pengatrolan nilai itu. Bahkan sejak kakak masih SMA ya, 2015 terakhir keluar, sampai sekarang pun ternyata masih. Jadi itu sudah mengakar dalam darah, daging, dan DNA gurunya. Emang agak sulit sekali untuk dihilangkan. Nah, itu perlu untuk teman-teman ya, supaya tetap jujur dan apa adanya nilainya, jangan dikatrol-katrol.
gitu. Dan lebih baik menggunakan e-rapot. E-rapot itu tidak bisa diedit lagi, datanya lebih akurat, lebih efisiensi, dan kalau bisa diwajibkan gitu ya untuk PDSS kedepannya gitu. Next, kita ke provinsi yang lain, Gorontalo. Oke, kita belum setting semua status. Ada 178 sekolah, baik negeri atau swasta nih, udah semuanya SMK, SMA, MA gitu, MAN, ini semuanya udah disetting, SLB juga ya. 178 sekolah yang pengisian PDSS selesai 150, ada 28 yang enggak ya. Kelihatan banget kan ya kalau sedikit. Menggunakan e-rapot 5 saja 3% nih, hanya 3% atau 5. Kalau 10% 15 ya. Bagi 5 2% aja, 3% guys ya, sedikit sekali kan ini. Kita akan ke Jawa nih ya, ini karena ini sangat menarik juga ya di Jawa. Jambi dulu ya, terakhir Jambi 690 ya di Jambi. Semua kabupaten ya yang pengisian PDS selesai 381 ya. Jadi ada 310 sekolah yang enggak selesai, cukup banyak kan ya. Jadi bayangkan ya, dari tahun ke tahun selalu banyak yang gagal PDSS ya, dan itu udah diikuti sebanyak 600 sampai 700 siswa, bahkan 800 siswa kelas 12 di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau semua sekolah, pasti akan jutaan ya, pasti akan banyak lagi datanya yang lebih masukkan. Yang menggunakan e-rapot cuma 8 ya sekolah nih, sedikit ya. Mas Insan Cendikia Jambi, Mas ya, rata-rata Mas Man. Kita lanjut teman-teman. Nah, kita setting dulu ini. Sorry. Nah, kita akan ke Jawa nih, menarik nih. Bagaimana keadaan di Jawa Barat juga nih, yang paling banyak sekolahnya ya. Kenapa nggak muncul ini? Nih, sorry datanya. Nah, banyak tuh ya Jawa Barat ya, sampai loading ya. 6.227 ya sekolah. Ini paling banyak di Jawa Barat ya. Kita lihat ya, yang selesai PDSS-nya kita berkurang berapa? Nih, setengahnya. 3.200 ya yang selesai PDSS. Berarti ya enggak setengahnya ya, 3.000 loh teman-teman ya yang enggak PDSS. 3.000 dari sekolah, dari siswa-siswa itu nggak bisa ikut SNBP kelas 12 nya yang eligible. Nih, kita settingnya menggunakan e-rapot 134, sangat sedikit sekali teman-teman ya, dari 6.200 ya, atau dari 3.000 tadi yang PDSS 200 ya. Ini paling 3% ya, 3% lah, sedikit sekali ya, di bawah di bawah sekali ini, sedikit guys. Nah, kita lanjut ke provinsi lainnya. Ini akan ingin tahu yang ada di mana. Kita akan lihat yang Kalimantan beberapa aja ya, termasuk NTB, Papua ya, Sulawesi juga ya, paling 1-2 ya. Kita Jawa Timur, Jawa Tengah nih karena banyak ya. Lanjut Jawa Tengah, udah loading ya, pasti ini ribuan loh ya. 3.278 sekolah yang melakukan pengisian PDSS selesai. Ada berapa? 2.000 ya, ada 1.000-an lebih sekolah yang gagal PDSS. Cukup banyak kan ya. Kita lihat yang menggunakan e-rapot dari 2.000 ini hanya 200 ya, 10%-nya lah. Agak lumayan ya kalau tadi dibandingkan dengan lebih banyak ini daripada Jawa Barat juga nih.
dan kakak lah yang menemukan gitu ya bahwa di Jawa, di mana di Tasikmalaya ya, hanya ada di kota Tasikmalaya hanya ada 3 sekolah. Jadi kalian bisa cek nih, oh ini per kabupatennya gitu ya. Ya karena akan banyak, akan panjang ya kalau per kabupaten atau kota nih. Kita lanjut ke Jawa Timur ya. Tuh ya, kalau datanya banyak itu akan loading. Pasti 3.000-an. Wah, sampai 5.900 ya. Jawa Timur kedua terbanyak setelah Jawa Barat nih. Ya, 5.900 kita ingat-ingat ya. Ya. Kalau kalian ingin cek, oh berapa sih gitu ya. Sekolah kalian ada di kabupaten atau kota mana nih, bisa dicek di sini gitu ya. Termasuk ya nanti akan buatkan yang daya tampung dan kuota eligible ya, nanti akan buatin. Kita lihat yang pengisian selesai PDSS nya dari 5.900 ini 2.861 ya, setengahnya lebih bahkan ya, paling 45% ya. 2.800 yang menggunakan e-rapot ada berapa? 286, 10% ya, lumayan lah segini ya, 286. Tadi Jawa Barat hanya 130-an ya, sedikit sekali ini kalau dibandingkan dengan Jawa Barat ya. Nah, kita akan ke Kalimantan ya, semua status dulu. Ini paling Kalimantan kita dua sampel aja, karena mirip-mirip ya. Ini lebih parah lagi gitu ya, lebih sedikit lagi gitu ya di Kalimantan ya, Sulawesi. Kita lihat nanti. Ini Pontianak, Kalimantan Barat, kita lihat ya. Paling sekolahnya tuh ya 900. Kita lihat yang selesai PDSS nya 500. E-rapotnya 15 kan. Belasan ya. Nah, kan sebagai sampel aja lah. Kalimantan Utara coba ya, 133 ya. Yang selesai PDSS berapa? 89. Apakah e-rapotnya ada puluhan? Oh, tidak, hanya 4 loh. 4 sekolah saja ya kan, sedikit ya persentasenya. Jadi provinsi yang lainnya juga mirip-mirip kayaknya ya. Kita lanjut ke Maluku aja nih. Maluku dulu ya, 500. Pengisian selesai PDSS 150 loh ya, cuman 30% ya kayak. 4 lagi ya, sedikit ya dari 500. SMA 13 Maluku Tengah, SMA 8 Kepulauan, Tanimbar, Man 2 Seram bagian timur, Man Ambon. Nah ya, begitulah keadaan di Maluku ya. Kalimantan juga bisa kalian lihat. Situ lagi lah Maluku Utara ya, 478. Pengisian PDSS selesai ada 148. E-rapot peka lebih dari 4. 2 teman-teman ya. Man Pulau Taliabu, Mas Alam Ma'arif Jikotamo ya. Hanya ada 2 teman-teman. Jadi data e-rapot itu lebih terpercaya ya. Ya bukan seuzon tentang yang input manual ya. Karena pihak SNPMB pun sudah menceritakan bahwa banyak yang dinaikkan nilainya. Jadi ada kemungkinan besar kalau di input manual itu bisa dinaikkan. Kalau e-rapot itu udah pasti nggak bisa diutak-atik lagi. Ya, kita ke NTB nih, satu aja lah. 1000 banyak juga, 1350, 352 ya. Pengisian selesai 468. Ada sekitar 900 yang tidak PDSS. 23 teman-teman ya. Dari 1300 tadi hanya 23. Kebanyakan Mas ya, aku juga bingung nih, banyak rata-rata ya yang melaksanakan e-rapot.
itu mas, bukan ini semuanya mas nih. Ya, mas tadi juga ya. Kita ke satu aja ya, kita ke Papua, satu provinsi aja. Ada 205 sekolah ya yang masukkan PDSS, 70 yang menggunakan e-rapot 2 ya, 2 tuh ya. Mas Darussalam Serui, Jayapura gitu ya. Jadi ini juga nggak akan jauh berbeda. Atau cobalah satu lagi ya, kita ke Papua Barat coba ya. 100 sekolah selesai PDSS 33 yang menggunakan e-rapot 1 aja. Smas YPPK ST Don Bosco FF Pak nih hanya 1 ya. Kita ke Sulawesi 1 aja lah, Sulawesi Barat 326 ya, PDSS 181 e-rapotnya 3 ya, 3 sekolah. Man 1 Majene, Mas Al Amanah Waikaya UPTD Semandagri Sarjo. Ini kalau kalian ingin yang per kabupaten nih, ini kurikulum sudah pindah, pensiun sudah pindah nih. Jadi ini sudah sampai mana gitu ya sekolahnya, apakah tidak selesai, nah gitu ya. Jadi kita tidak melihat yang pokoknya yang udah pengisian selesai, ini pasti udah siswa eligible-nya bisa daftar SNBP. Kalau baru sampai sini juga nggak bisa ya, nggak bisa ikut SNBP. Ini tahapannya. Jadi profil jurusan harus diisi, siswa eligible ya, berapa orang, siapa aja nama-namanya, kurikulumnya apa gitu yang dipakai. Nah ini nilai rapot ya diinputkan dalam bentuk manual dan bentuk e-rapot. Jelas ini harus terus digaungkan ya untuk e-rapot ini, karena lebih akurat datanya, lebih jujur, lebih berintegritas dibandingkan dengan yang manual. Oke, 1 aja Pak, Sumatera Barat 786 ya. Pengisian 608 ya. Menggunakan e-rapot lumayan nih, 59, 10%-nya lah. Jadi kalau udah jadi dari yang finalisasi ke e-rapot ya, kalau 10% lumayan lah segitu gitu ya, dibandingkan dengan yang lain. Ada yang 5%, bahkan ada yang 2 tadi, ada yang 1 juga, kan sedikit ya. Gitu ya teman-teman. Jadi e-rapot ini statistiknya kayaknya emang nggak update gitu ya. Ya jadi teman-teman, ini data SNPMB 2025 ya, untuk kita monitoring PDSS sebagai data awal gitu ya, untuk kelas 12 siswa eligible-nya untuk bisa ikut SNBP ya. Dan acuan penilaian untuk SNBP ya, salah satunya jelas dari PDSS. Tentu ya dilihat dari nilai rapot, asal jurusan, kurikulum yang dipakai ya. Dan mulai tahun ini ya, SNPMB memberikan insentif bagi sekolah yang menggunakan e-rapot ya, dapat insentif 5% untuk tambahan kuota eligible-nya gitu. Contoh misalkan sekolah A nih, sekolah A ini akreditasinya A ya gitu ya, itu dia kan dapat 40% jatah siswa eligible-nya. Nah maka ditambahlah 5%, jadi 45% gitu ya. Kalau bisa sih tahun depan ya, baru tahun ini ya, tahun 2024 ke belakang itu masih belum pakai e-rapot ya. Nah mudah-mudahan tahun depan bisa ada lagi insentif atau lebih ditekankan lagi untuk e-rapot tentunya, karena ini lebih cepat ya, secara waktu efisien, data lebih akurat. Jadi kalau datanya sudah ada sebelumnya ya, kan
Nah, rapot semester itu selalu direkap ya per semester ya. Dan itu ada datanya, ribuan sekolah sudah menggunakan e-rapot. Harusnya sekolah bisa menggunakan data e-rapot itu. Udah ribuan nih, gitu ya. Kita lihat sekolah yang menggunakan e-rapot. Menggunakan e-rapot. Jadi sudah ribuan ya. Ya, jadi kalau sekolah tidak menggunakan e-rapot, itu harus dipertanyakan gitu ya. Padahal dia sudah menggunakan e-rapot pas penilaian nilai rapot per semesternya gitu ya. Tuh ya, ada sebanyak 8.000 SMA sudah menggunakan e-rapot. Kemudian SMK 7.900 sekolah, dan MAN ya, aliyah gitu ya, itu sebanyak 9.000 sekolah. Memang masih sedikit gitu ya, tapi bisa lebih ditekankan lagi nih, prepare untuk kedepannya ya, agar sesuai atau lebih ditekankan untuk menggunakan e-rapot, supaya tidak lagi terjadi ya viral gitu ya, SMA yang tidak finalisasi PDSS gitu ya, gagal PDSS-nya, mengakibatkan siswa harus berdemonstrasi, aksi gitu ya. Gurunya banyak tiktokan. Sampai ada yang menyalahkan banjir ya, siapa yang mendatangkan banjir gitu ya, kan viral ya, itu paling epic gitu. Sampai ada yang kacamata geleng-geleng tuh dia muridnya. Jadi kan panjang ya PDSS itu ya, kalau dihitung itu sebulan ya, mulai dari 6 Januari ya sampai 31 Januari, terus ditambah lagi 4 hari ya. Jadi kalau di total itu 4 minggu 28 harian, sangat panjang, 28 hari. Nah, bagaimana mungkin sekolah tidak melaksanakan atau memfinalisasi PDSS selama 28 hari? Itu udah pasti tidak disentuh gitu ya, layar SNPMB-nya sama gurunya, atau tidak tidak dibuka-buka acan gitu ya si website SNPMB-nya, lalai gurunya ya, itu entah dengan kesadaran gitu ya, atau bisa dengan sengaja gitu ya, nggak PDSS gitu kan ya. Karena banyak tadi kan kalau kita lihat yang tidak melaksanakan PDSS juga banyak ya. Jadi itu penting biar tidak ada lagi kejadian ini udah membunuh mimpi siswa gitu ya untuk masuk PTN gitu ya, kuliah di jalur SNBP, apalagi kalau sekolahnya ya selalu banyak memberikan sumbangsinya gitu ya, atau kuotanya suka dapat banyak di SNBP, banyak yang lolos di tahun sebelumnya gitu ya. Itu sangat disayangkan. Jadi yang udah dia siap-siap ingin ke PTN, tujuannya, impiannya, nyata sekolahnya nggak bisa finalisasi PDSS, akhirnya berdemonstrasi, akhirnya dia gagal ikut SNBP ya, walaupun memang ada SNBT ya, tapi itu jalur tes gitu ya. Ini jalur SNBP itu jalur prestasi, jalur karpet merah yang sudah disediakan oleh SNPMB sebagai jalur pertama. Nah, kita mau cobalah di jalur itu gitu. Jangan sampai siswa ini kalah sebelum bertarung gitu ya. Itu tadi siswa eligible yang gagal PDSS sekolahnya, dia gagal sebelum bertarung. Jadi perjalanan 5 semester ya, 2 tahun setengah kita berusaha untuk belajar semaksimal mungkin gitu ya. Tujuannya untuk apa? Mungkin kan tujuannya ya teman-teman ada yang ingin lanjut kuliah, ya itu perlu diuruskan lah gitu ya sama pihak sekolahnya gitu ya. Sekali lagi, sekolah jangan lalai ya. Kalau guru salah boleh kita kasih kritik lah gitu sedikit, jangan sampai kalau guru salah siswa dibungkam atau siswa nggak bisa apa-apa. Penting tuh ada komunikasinya gitu ya, jangan sampai ada hal terjadi lagi ya. Bahkan ini sudah selalu ada setiap tahunnya ya, gagal PDSS tuh selalu ada. Dari data pun menunjukkan banyak yang tidak melakukan PDSS gitu. Dan kalau pasti ya, kalau yang eligible-nya banyak gitu ya, atau kalau semua sekolah melakukan PDSS, bayangkan gitu ya,
bukan bisa jadi 1 jutaan yang daftar SNBP. Ini kan biasanya di angka 700.000, 600.000 yang ikut PDS SNBP ya. Tahun lalu juga 600 ribuan gitu. Jadi nggak nyampe itu, paling banyak 800.000 pernah. Jadi ya teman-teman, next kita akan bahas daya tampung. Kalau keburu semua PTN nih, kalian bisa screenshot nanti di video yang lainnya. Kalau kalian yang ingin tanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalian follow ya TikTok @unsilstory ya. Kemudian Instagramnya atau Instagram Unsilstory, Instagram Info Bina Indonesia nih, untuk info menarik tentang edukasi dunia pendidikan ya, dan juga tentang beasiswa S1 sampai S3 ya. Boleh teman-teman follow dan juga bagikan video ini, atau juga ingin masuk grupnya ya, bisa klik link di bio Instagram. Kita berbagi informasi terkait beasiswa supaya semakin banyak rakyat manusia-manusia di Indonesia ini yang berpendidikan semakin bagus, semakin punya skill, semakin dia punya keahlian, semakin dia akan bermanfaat untuk negara ini, untuk masyarakat sekitarnya ya. Supaya dia bisa bekerja, bisa mencari cuannya sendiri gitu ya. Semakin terdidik, semakin sadar akan pentingnya pendidikan ya teman-teman gitu ya. Semangat untuk berjuang di masuk PTN-nya ya. SNBP 3 hari lagi ditutup ya, dan pembukaan SNBT 11 Maret ya. Hanya waktu 1 bulan lagi. Buat teman-teman yang mau ikut bimbingan belajar ya, SNBT ada tryout-nya ya, online. Kalau kita sebenarnya ngadain juga ya, biasanya nanti offline ada ya di Tasikmalaya. Online di seluruh Indonesia boleh, bisa diakses apapun tryout-nya. Sudah 7 subtes sesuai dengan aturan yang terbaru. Plus ada lab kelasnya. Jadi kalian bisa ikuti belajar dari sekarang 2 bulan untuk persiapan masuk PTN gitu ya. Untuk SNBT. Kita perjuangkan di SNBT ini karena lebih banyak gitu ya kuota daya tampungnya dibandingkan dengan SNBP. SNBP yang lolos kalau secara persentase ya, dari total seluruh peserta hanya 19,18%. Paling di sana aja angkanya. Paling maksimal tuh 20% mentoknya. Jadi ada sebanyak 80% peserta SNBP yang gagal dan dia akan lanjut di SNBT. Itu jadi mau berjuang bareng gitu ya. Konsultasi masuk PTN ya, termasuk beasiswa buat teman-teman gitu ya. Gitu ya, Kang Dede Aji Septiandi, founder Info Bina Indonesia ya. @unsilstory juga, dan platform edukasi tryout STUTBK ya. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian, ke grup gitu ya, ke guru-guru BK kalian gitu ya, silakan. Gitu ya, terima kasih. Kalau yang ditanyakan bisa tulis di komentar, nanti kakak akan balas satu persatu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.